Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang ingin mewawancarai salah satu DKM Masjid Jami Al-Inabah di Desa Karangsari, RT 004 RW 001. Di sini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Agama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Makmun. Pak Muhammad Makmun. Bapak ini selaku apa di DKM Masjid Jami Al-Inabah, Pak? Saya sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al-Inabah. Oke. Pak, di sini saya mau sedikit bertanya, Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana antusiasme warga dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid ini? Misalnya saat sholat berjamaahnya gitu, Pak. Iya, gimana Pak antusiasmenya? Alhamdulillah untuk sholat berjamaah ini ya, di sini kalau untuk sholat berjamaah yang 5 waktu, biasanya kalau sholat zuhur asar itu kan masih banyak aktivitas, jadi kita biasanya kumpulnya itu pada saat sholat maghrib, isya, dan juga subuh. Karena pada salat asar dan zuhur itu masih dalam aktivitas yang kerja, yang apa gitu ya. Ya, selain sholat berjamaah juga kan kayak misal di masjid itu ada kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu, Pak. Kalau itu sih setiap tahun insya Allah diadakan. Dari sejak masjid ini berdiri ya, ini berdirinya tahun 67. Tahun 67. Iya, tahun 6. Ini masjid tertua di Desa Karangsari. Jadi untuk peringatan hari besar kalau tidak ada halangan itu setiap tahun insya Allah dilaksanakan. Kecuali waktu kemarin pada saat COVID berapa tahun kita tidak melaksanakan. Kadang-kadang pelaksanaan untuk Isra Mi'raj, Maulid Nabi digabung dengan Majelis Taklim kaum ibu gitu. Karena di sini kan masih satu lingkungan, ini Majelis Taklimnya. Oh, ini Masjid Taklim, Pak? Majelis Taklim, ini masjidnya, itu madrasahnya. Jadi ada Majelis Taklim, masjid, dan madrasah. Satu RT 04 aja ada musola 4, masjid 1 gitu. Jadi makanya kada, walaupun agak berat-berat dikit, alhamdulillah enggak ini gitu, masih kompak jamaah gitu. Kalau untuk zakatnya Pak, Kalau zakat di sini dikoordinir di tingkat RT ya, di musyawarah terdekat, ada yang ke masjid juga, ada yang ke musola. Jadi kita pembagiannya seperti itu. Jadi nggak dibebankan untuk ke masjid. Karena kami dalam rangka ini pernah kita tampung di masjid, masyarakat alasannya keberatan, kejauhan dan lain sebagainya. Jadi makanya dipersilahkan di masing-masing musola, dikoordinir oleh pemerintahan desa dan para tokoh agama yang ada di musola, ya silahkan. Nanti tinggal paling laporan ke pemerintahan aja gitu. Jadi kalau saya di sini nggak nerima zakat. Maksudnya masjid ini nggak buat panitia zakat nggak, atau misalnya dari zakat, misalnya untuk masjid nggak. Jadi kita memang dari infak sama yang jariah gitu ya. Kan kalau kotak mingguan itu infak buat kesejahteraan, kadang-kadang keliling buat kesejahteraan imam, bila kebersihan gitu ya, khotib. Nanti istilahnya kalau untuk yang jariah, dikhususkan untuk almarhum dan lain sebagainya itu termasuk jariah kan. Jadi ya infak jariah kita satukan. Ya nanti karena masalah untuk penggunaannya ya untuk pembangunan masjid, kemarin juga kita nyumbang buat Majelis Taklim. Sekarang juga uang masih dipakai dengan madrasah. Bagaimana nanti kekompakan jamaah, bagaimana nih uang dipakai? Apa kita ikhlaskan untuk ini kan buat agama juga gitu. Tinggal terserah jamaah kalau saya. Itu kalau masalah antusias, masalah apa namanya jamaah, alhamdulillah. Dalam masalah ibadah, pembangunan. Kalau masalah ibadah mah kan kalau misalnya sholat 5 waktu mah yang di musola kan gitu. Kecuali kalau Jumat ya alhamdulillah di sini kumpul gitu. Iya. Mungkin ada pengajian gitu. Nah, kalau untuk pengajian dulu kita laksana setiap malam Senin. Sehubungan sekarang banyak pengajian, masing-masing pada bentuk pengajian yang istighosa yang apa. Jadi kita rubah pengajian setiap malam Jumat door to door, dari rumah ke rumah jamaah ya.
Jadi door to door dari rumah ke rumah setiap malam Jumat gitu. Tadinya di masjid sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Tapi sekarang lagi diistirahatkan dulu. Karena kalau diundang ke masjid daripada malas kalau mengajar di masjid. Nah, makanya dari saya masih SMA kelas 2 yang namanya Yasin keliling di sini ini udah jadi tradisi, Pak, ya? udah jadi tradisi ini. Paling awal kayaknya kalau nggak salah sini. Berarti pengajian. Jadi terang-terang diikuti oleh setiap musola. Jadi kan tadinya jamaah ke sini, jadi karena mungkin dia merasa kejauhan, ya udah Buat silakan lagi. aja. Yang penting pengajian dari saya mau ente bentuk lagi kesusunan pengurusan terus tiap musola ada gitu. Kalau nggak tiap musola beberapa musola ngegabung gitu. Makanya masjidnya cuma lingkungan sini aja. Lingkungan sini aja nggak jauh. Karena sini sana udah ada musola. Beda lagi. Iya, di sebelah sana udah musola. Tapi tetap pengajian mah berjalan. Alhamdulillah Kompak berjalan ya. setiap malam Oke. Jumat. Cuman Kompakan sistemnya dikeliling. Iya Pak, lanjut pertanyaan Ya selanjutnya Pak ya. silakan. Bapak ngejabat jadi ketua DKM itu berapa lama Pak ya? Dan pengalaman apa aja Pak yang Bapak dapetin jadi ketua DKM Pak? Ya banyak sih pengalaman. Ya kalau masalah kita untuk memajukan agama, Dek, itu harus kuat mental. Buat mental Pak. Mentalnya harus kuat, kan banyak omongan kiri kanan. Iya, betul, Memang Pak, itu, kadang-kadang Pak. kritikan, ada yang Betul. membangun, ada yang menjatuhkan. Tapi kita anggap itu merupakan satu istilahnya apa namanya dorongan kita untuk Dorongan, lebih semangat motivasi, Pak, lagi ya. karena ini adalah merupakan amanah ya, karena amanah. Jadi istilahnya kita tidak boleh nyerah apapun. Kalau misi kita masih dipercaya oleh jamaah, ya kita tetap komitmen. Kita jangan cengeng lah kalau jadi pengurus kayak gini mah. Kalau yang namanya omongan baik banyak. Kalau kadang kan kebaikan mah jarang disebut sama Nah, orang. betul Pak. Tapi kalau keburukan itu cepat sekali, apalagi sekarang zaman Teknologi. digital. Iya. Ya, pengalaman saya di sini ya cukup lumayan. Dari tahun saya terus terang bergerak di masalah pembangunan madrasah masjid dari sejak saya lulus SMA saya udah ikut campur Lulus dalam SMA, masalah Pak? ini. Iya. Jadi memang Sangat lama ya. iya. Nah, setelah tahun 95 itu saya diserahkan ini masjid untuk melanjutkan generasi yang pertama saya. Ya generasi pertama saya kedua gitu. Saya teruskan dari tahun 85 sampai saat ini saya mungkin masih ya dipercaya sama jamaah ya. Pokoknya alhamdulillah semua baik di sini jamaah ya, kompak, solid. Ya kalau ada hal-hal yang kurang baik ya kita dimusyawarahkan juga gitu. Iya, kompak, ya. alhamdulillah semuanya kompak ya. Buktinya kan Majelis Taklim inilah masyarakat Dari Desa masyarakat. Karangsari, Kekompakan. jamaah Masjid Jami dan Majelis Taklim Alinaba ini potretnya seperti ini Iya. gitu. Ini mungkin pengalaman pribadi, Pribadi. pengalaman pribadi Bapak tentang keagamaan, saya gitu. Misalnya Bapak pernah mendapatkan diuji dengan suatu Iya. masalah yang berat. gitu. Mungkin dengan mengamalkan suatu doa atau perbuatan apa, kemudian dipermudah jalannya sama Allah. Gitu. Ada nggak sih Pak pengalaman religius yang seperti itu? Kalau Ya boleh. kalau pengalaman religius setiap hari kita berreligius pengalaman. Semua kita minta perlindungan kepada Allah. Mau ada masalah mau enggak, apalagi kita jauhkan dari masalah kan gitu. Adapun kalau ada masalah ya kita ya musyawarah, kita pecahkan, ya kita mohon kepada Allah petunjuk, ya udah gitu aja kan gitu. Insya Allah masalah akan selesai. Kalau ya masalah agama, masalah kita berjuang di masalah pendidikan, masalah agama, ya seperti ini mengurus majelis taklim, masjid, ya madrasah, itu suka dukanya anggap aja sama kita merupakan satu pengalaman ya untuk memberikan spirit kita lebih lebih semangat lagi, bukan harus down. Nanti kamu juga berjuang di masalah agama ya gitu, jangan cengeng, Jangan cengeng kuncinya. jangan cengeng aja gitu. Harus berani, apalagi memang kita yang dipercayakan oleh jamaah atau masyarakat gitu. Makanya ini kan calon-calon guru kayaknya ini. Iya, ya harus sabar. Pokoknya ada istilah orang jantan itu orang yang apabila bersalah
minta maaf, dan apabila ada orang minta maaf, kita maafkan, itu namanya orang jantan, gentleman, namanya kesatria. Iya, Ya, jadi istilahnya nggak ada istilah dendam, buang terus, jangan menyerah. Apapun tantangan kita hadapi, tapi dengan penuh waspada ya. Jadi jangan sampai silanya kita hadapi menjadi bahaya, jangan. Jadi kita harus banyak perhitungan yang tepat. Makanya jangan mudah menyerah, maju terus ya. Apalagi yang sifatnya kita niat kebaikan, bismillah, tawakal Allah, udah jalan. Terima kasih banyak Bapak. Dan mungkin cukup sekian wawancaranya Pak, kurang lebihnya mohon maaf atas Mungkin ada salah-salah kata atau mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.